Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memerintahkan kita hambanya untuk senantiasa berzikir mengingatnya. Adapun zikir yang paling utama adalah kalimat La ilaha illallah, atau sering disebut sebagai bacaan tahlil. Ketahuilah bahwa zikir merupakan puncak utama dari rasa syukur seorang hamba. Adapun zikir yang paling utama dibanding yang lainnya adalah bacaan kalimat La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sebaik-baik zikir adalah kalimat La ilaha illallah. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka penting untuk kita ketahui bersama bahwa ada rahasia di balik kalimat zikir ini. Berikut ini 7 keutamaan dan keistimewaan kalimat zikir La ilaha illallah. Yang pertama, mendapatkan kebahagiaan dan syafaat di hari kiamat. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, manusia yang paling bahagia di hari kiamat dengan mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari hati. Maka dari hadis ini jelas menerangkan bahwa orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari lubuk hatinya, maka ia akan menjadi orang yang paling bahagia di akhirat dengan mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sebagai jaminan masuk surga. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat Jibril mendatangiku, ia membawa kabar gembira bagiku bahwa siapa saja dari kalangan umatmu yang meninggal dunia dengan tanpa menyekutukan Allah, maka ia masuk surga. Saya bertanya, walaupun ia berzina atau mencuri? Malaikat Jibril menjawabnya, ya, walaupun ia penzina atau pencuri. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Maka dari hadis ini mengisyaratkan bahwa setiap mukmin yang meninggal dunia dengan tanpa menyekutukan Allah, maka ia pada akhirnya tetap akan Allah masukkan ke dalam surga. Walaupun ia harus menjalani siksaan terlebih dahulu di dalam neraka atas dosa-dosa yang pernah ia lakukan di dunia. Sedangkan orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dosanya tidak akan Allah ampuni. Ia kekal dalam neraka selama-lamanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. Sungguh Allah tidak akan mengampunkan dosa menyekutukannya, dan Dia akan mengampunkan dosa yang lainnya bagi orang yang Dia kehendaki. Yang ketiga, mendapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Sufyan bin Uyainah telah berkata, tidak ada nikmat yang paling afdol yang diberikan oleh Allah kecuali nikmat mengenal serta memahami kalimat La ilaha illallah.
Dan kalimat la ilaha illallah di akhirat kelak bagi manusia bagikan air di dalam dunia. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, kelezatan mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhirat laksana kelezatan meminum air segar di dalam dunia. Imam Mujahid menafsirkan firman Allah dalam Quran surat Luqman ayat 20. Allah telah menyempurnakan nikmat kepadamu lahir dan batin. Menurut beliau maksud dari kalimat lahir batin tersebut adalah kalimat la ilaha illallah. Yang keempat, mendapat pahala yang dahsyat. Kalimat ringan yang tak memberatkan lidah ini ternyata memiliki kekuatan super dahsyat di dunia dan berbobot ekstra berat menurut timbangan akhirat. Saking dahsyatnya kalimat ini, malaikat tak mampu mencatat angka kebaikannya. Sesungguhnya setiap amal ibadah seseorang akan dicatat oleh malaikat lalu dinaikkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang yang beriman tidak mampu dicatat oleh malaikat. Kalimat ini naik sendiri ke hadapan Allah dan menjadi saksi bagi pengucapnya di hadapannya nanti. Di akhirat nanti, kalimat la ilaha illallah akan bercahaya terang hingga semua cahaya lain kelihatan redup. Cahaya apapun saat itu kalah oleh cahaya kalimat tauhid, karena cahaya kalimat ini adalah cahaya hakiki dari Allah. Kalimat ini adalah salah satu bukti pengabdian yang hakiki. Di akhirat nanti, semua kewajiban seperti zakat, puasa, sholat, haji sudah tidak diwajibkan lagi. Tetapi seruan la ilaha illallah dan alhamdulillahirabbil alamin tetap wajib. Yang kelima, selamat dari keburukan dan siksaan kubur. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, zat paling benar, zat jelas 100 kali setiap hari, maka akan aman dari siksa kubur dan akan terbebas dari keburukan kuburan, dan kekayaan akan mengejar kepadanya, dan pintu surga pun memintakan ampun untuknya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang keenam, dilindungi dari api neraka. Kalimat la ilaha illallah adalah pelindung api neraka. Dari Umar radhiyallahu anhu ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku akan mengajarkan sebuah kalimat. Tidaklah seorang hamba mengucapkannya dengan benar dari hatinya, lalu ia mati di atas keyakinan itu, kecuali Allah mengharamkan tubuhnya dari api neraka, yaitu kalimat la ilaha illallah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar muazin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Lalu beliau mengatakan pada muazin tadi, engkau terbebas dari neraka. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, inti dari segala zikir. Imam Haddad berkata, jadikanlah kalimat tauhid la ilaha illallah sebagai wirid yang senantiasa kau baca. Sesungguhnya kalimat ini adalah ruh pokok dari segala zikir, dan kepadanya kembali seluruh zikir. Makna semua zikir juga tercakup di dalam kalimat tauhid ini. Allah memerintahkan kita hambanya untuk senantiasa berzikir mengingatnya. Adapun zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah, atau sering disebut sebagai bacaan tahlil. Ketahuilah bahwa zikir merupakan puncak utama dari rasa syukur seorang hamba. Adapun zikir yang paling utama dibanding yang lainnya adalah bacaan kalimat la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sebaik-baik zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka penting untuk kita ketahui bersama
bahwa ada rahasia di balik kalimat zikir ini. Berikut ini 7 keutamaan dan keistimewaan kalimat zikir la ilaha illallah. Yang pertama, mendapatkan kebahagiaan dan syafaat di hari kiamat. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, manusia yang paling bahagia di hari kiamat dengan mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari hati. Maka dari hadis ini jelas menerangkan bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari lubuk hatinya, maka ia akan menjadi orang yang paling bahagia di akhirat dengan mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah SAW. Yang kedua, sebagai jaminan masuk surga. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, malaikat Jibril mendatangiku, ia membawa kabar gembira bagiku, bahwa siapa saja dari kalangan umatmu yang meninggal dunia dengan tanpa menyekutukan Allah, maka ia masuk surga. Saya bertanya, walaupun ia berzina atau mencuri? Malaikat Jibril menjawabnya, ya, walaupun ia penzina atau pencuri. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Maka dari hadis ini mengisyaratkan bahwa setiap mukmin yang meninggal dunia dengan tanpa menyekutukan Allah, maka ia pada akhirnya tetap akan Allah masukkan ke dalam surga. Walaupun ia harus menjalani siksaan terlebih dahulu di dalam neraka atas dosa-dosa yang pernah ia lakukan di dunia. Sedangkan orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dosanya tidak akan Allah ampuni. Ia kekal dalam neraka selama-lamanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 48. Sungguh Allah tidak akan mengampunkan dosa menyekutukannya, dan Dia akan mengampunkan dosa yang lainnya bagi orang yang Dia kehendaki. Yang ketiga, mendapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Sufyan bin Uyainah telah berkata, tidak ada nikmat yang paling afdol yang diberikan oleh Allah kecuali nikmat mengenal serta memahami kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah di akhirat kelak bagi manusia bagikan air di dalam dunia. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, kelezatan mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhirat laksana kelezatan meminum air segar di dalam dunia. Imam Mujahid menafsirkan firman Allah dalam Quran Surat Luqman ayat 20. Allah telah menyempurnakan nikmat kepadamu lahir dan batin. Menurut beliau maksud dari kalimat lahir batin tersebut adalah kalimat la ilaha illallah. Yang keempat, mendapat pahala yang dahsyat. Kalimat ringan yang tak memberatkan lidah ini ternyata memiliki kekuatan super dahsyat di dunia dan berbobot ekstra berat menurut timbangan akhirat. Saking dahsyatnya kalimat ini, malaikat tak mampu mencatat angka kebaikannya. Sesungguhnya setiap amal ibadah seseorang akan dicatat oleh malaikat lalu dinaikkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang yang beriman tidak mampu dicatat oleh malaikat. Kalimat ini naik sendiri ke hadapan Allah dan menjadi saksi bagi pengucapnya di hadapannya nanti. Di akhirat nanti, kalimat la ilaha illallah akan bercahaya terang hingga semua cahaya lain kelihatan redup. Cahaya apapun saat itu kalah oleh cahaya kalimat tauhid. Karena cahaya kalimat ini adalah cahaya hakiki dari Allah. Kalimat ini adalah salah satu bukti pengabdian dan hakiki. Di akhirat nanti, semua kewajiban seperti zakat, puasa, sholat, haji sudah tidak diwajibkan lagi. Tetapi seruan la ilaha illallah dan alhamdulillahirabbil alamin tetap wajib. Yang kelima, selamat dari keburukan dan siksaan kubur.
Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, zat paling benar, zat jelas 100 kali setiap hari, maka akan aman dari siksa kubur dan akan terbebas dari keburukan kuburan, dan kekayaan akan mengejar kepadanya, dan pintu surga pun memintakan ampun untuknya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang keenam, dilindungi dari api neraka. Kalimat la ilaha illallah adalah pelindung api neraka. Dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku akan mengajarkan sebuah kalimat, tidaklah seorang hamba mengucapkannya dengan benar dari hatinya, lalu ia mati di atas keyakinan itu, kecuali Allah mengharamkan tubuhnya dari api neraka, yaitu kalimat la ilaha illallah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar muazin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Lalu beliau mengatakan pada muazin tadi, engkau terbebas dari neraka. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, inti dari segala zikir. Imam Haddad berkata, jadikanlah kalimat tauhid la ilaha illallah sebagai wirid yang senantiasa kau baca. Sesungguhnya kalimat ini adalah ruh pokok dari segala zikir, dan kepadanya kembali seluruh zikir. Makna semua zikir juga tercakup di dalam kalimat tauhid ini. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 7 rahasia, 7 keutamaan serta keistimewaan membaca kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.